Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, apakah memang benar-benar kematian itu mendadak ataukah sudah dirancang oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz? Karena akhir-akhir ini banyak orang mati mendadak kena COVID. Sebenarnya kematian itu jelas ya pasti akan terjadi pada semua makhluk yang bernyawa. Jadi yang harus kita ketahui sebenarnya kita sebagai manusia muslim merancang kematian kita. Jadi intinya kenapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kematian itu diceritakan sebenarnya. Kematiannya pun harus karena Allah. Memang ada kematian yang bukan karena Allah, ya ada. Allah itu mau mengabarkan bahwa ya rencanakan kematianmu. Sebenarnya seperti itu. Rencanakan sholatmu juga, rencanakan. Sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala ya kerjakan. Sholat itu ya betul-betul harus mencari ridho. Janganlah sholat itu menjaga biar jabatan gak lengser misalnya. Jadi sampai arah kematiannya pun itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala, direncanakan. Dan rencananya pun harus lillahi ta'ala. Ini sangat jarang ya. Persentase itu sangat kecil dikupas oleh teman-teman kita pendakwah. Memang kalau yang lebih gampang itu kematian itu hanya Allah yang mengetahui, itu ghaib itu. Iya, saya jawab iya. Kalau memang ghaib murni, mengapa Allah itu menceritakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah? Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Allah sudah menceritakan di titik itu. Berarti yang gaib itu bisa dikorek-korek bagi orang yang diberi hidayah. Bisa dikorek-korek bagi orang yang dititipi kepandaian. Bahwa semua yang bernyawa, khususnya manusia itu pasti mati. Kematian ini tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau tadi ada yang menanyakan apakah kematian itu tiba-tiba, bukan kematiannya, tapi cara matinya. Jadi cara kematiannya itu yang ditentukan. Jadi misalnya dari Surabaya ke Jakarta itu, di Jakarta itu hari apa, bukan itu. Dari Surabaya ke Jakarta itu lewat mana. Nah seperti itu, berarti kan prosesnya. Kematian itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, bukan matinya sebenarnya. Karena apa? Karena yang saya lihat itu orang mati itu beraneka ragam. Yang muslim meninggal pas lagi tidur di atas ranjang, yang muslim meninggal kena COVID, yang muslim meninggal pas lagi sholat, lagi sujud, yang muslim meninggal pas habis melahirkan, yang muslim meninggal kejatuhan pohon, tertabrak. Pokoknya yang gak enak-enak seperti kejatuhan pohon, tertabrak. Itu apakah orang itu meninggalnya itu sudah ditulis sejak orang itu lahir? Kalau sejak lahir itu sudah ditulis, ini bagi orang yang gak suka sama Allah ya akan mengatakan Allah itu dolim. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah berbuat dolim. Jadi orang itu kematiannya tertabrak. Orang itu kadang-kadang protes gini, loh dia itu kan sudah sholat, sudah ngaji, sudah nyantir, kok matinya tertabrak ya? Kadang-kadang penjahat ya malah matinya di dalam masjid. Ya kesannya tuh seperti Allah itu dolim. Orang yang meninggalnya tabrakan rata-rata berani dengan orang tua. Pada saat orang itu meninggal karena perbuatannya, masuklah dia pada wama asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu adalah akibat dari buah tanganmu. Buah tangan di sini berarti dosa. Sudah ketemu. Jadi nggak ada perkataan Allah itu dolim, nggak ada. Jadi orang itu matinya tabrakan ya karena perbuatannya tuh berani sama orang tua.
orang itu matinya kejatuhan pohon akhirnya terpotong-potong, ya karena kemarahannya yang hampir tiap hari pada orang tua. Ya akhirnya matinya terpotong-potong, dibuat terpotong-potong aja sama Allah Ta'ala. Ya, kejatuhan pohon sampai terpotong-potong. Itu karena kemarahan hampir tiap hari pada orang tuanya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah orang mati yang mendadak itu memang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz? Sebagian besarnya yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu rahasia ya sebetulnya. Kenapa dikatakan Lauhil Mahfuz yang terkunci, yang rahasianya itu karena yang ditulis dalam Quran pun banyak yang nggak tahu, banyak yang tidak tahu artinya apa, maksudnya apa, banyak yang nggak tahu, sehingga dianggap kematian itu ya dari Allah gitu aja. Padahal kematian itu kan yang lillahi ta'ala itu ya, yang bagaimana orang itu kan nggak tahu. Orang itu taunya pokoknya kalau sudah la ilaha illallah ya masuk surga aja. Ya seperti itu. Jadi orang yang sering menganiaya orang lewat lesannya dan hatinya, orang menyaksikan orang itu nggak pernah lo mukul orang, tapi dia sering menganiaya lewat lesannya, menjelek-jelekan orang. Ya orang nggak tahu. Orang lewat lesan zaman sekarang ini kan di media sosial tuh kan, ya bisa saja dia tuh pakai HP orang lain atau gimana caranya. Ya orang menganggap ya si A yang melakukan, padahal yang melakukan si B, dan Allah itu tahu. Jadi kalau memang orang itu dianggap tidak manfaat, ya diambil oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara ngambilnya? Ya dilihat prosesnya, mana yang terberat. Kalau dia itu sering memaki orang lewat lesan dan hatinya, orang lain gak tahu, tapi Allah itu tahu, dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya nanti matinya tuh dianiaya orang. Karena apa ya? Sering menganiaya orang lewat lesannya dan hatinya. Jadi jangan dikira menjelek-jelekan orang di hati itu tidak dicatat. Ya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang itu yang gak tahu, yang selama ini dianggap, loh orang ini penjahat kok matinya pas sujud. Ini yang ceramah kesana kemari, dia ustadz orangnya baik, ngaji tekun, berjamaahnya tekun, sholatnya tekun, loh kok matinya tertabrak. Ternyata di balik itu dia berani sama orang tua. Ya ini jangan dikira tidak ditolak, ya ditolak oleh akal balik. Dia tuh berani sama orang tua, belum dimohonkan ampun. Jadi kalau hari raya cuma maafkan ya cuma gitu aja, itu masih belum terhapus di titik itu. Kalau kesalahannya ternyata di sering jengkelin, ya udah dijelaskan, selama ini aku sering jengkelin, maafkan aku Bu. Ya cara minta maafnya itu sebetulnya seperti itu ya. Kalau hanya mohon maaf, apalagi setahun sekali, ya belum terhapus. Jadi orang selama ini menganggap orang ini baik, banyak ngajinya kok mati tertabrak, ini penjahat kok matinya malah waktu sholat. Jadi kesannya itu seperti Allah itu suka-suka, padahal ya enggak gitu. Ada hubungannya dengan firman Allah, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Ya bisa saja penjahat itu kelihatannya buruk di mata manusia, tapi beberapa minggu sebelum dia meninggal itu dia bertobat, ya dianggap baik sama Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang tekun ibadah bertahun-tahun tapi ada kesombongan, ya lenyaplah amalnya. Orang itu kalau sudah sombong ya lenyap, ujub sombong ada di situ ya lenyap. Makanya kalau ada terlintas ujub sombong, secepatnya mohon ampun pada Allah sebelum meninggal, agar amal-amal yang baik ini tidak dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi selama ini orang itu taunya itu ya dari luar. Kalau dia sudah sholat, sudah ngaji, baik. Gak taunya di belakang berani sama orang tua, ya matinya tabrakan. Nah inilah yang tidak pernah dipelajari. Jadi orang itu taunya itu ya kok tabrakan ya, padahal dia baik, ya cuma itu aja. Jadi akibat dari perbuatannya dia tuh matinya tertabrak. Makanya di sini wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Nah kita harus hati-hati
Disitulah ada titik husnul khotimah apa su'ul khotimah. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim ya harus berpikir. Pada saat orang itu meninggalnya karena perbuatannya, masuklah dia itu pada wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpamu itu adalah akibat dari buah tanganmu. Buah tangan di sini berarti dosa. Benar, sudah ketemu. Allah itu tidak dolem, tidak ada perkataan Allah itu dolem. Jelas ini. Jadi dia itu mati tertabrak karena perbuatannya yang melawan orang tua. Jelas sudah. Ada yang muda meninggal kena COVID, yang tua tidak kena COVID, sehat-sehat saja. Yang mati rombongan, satu bis, satu pesawat, mati semua. Itu penyebabnya apa? Nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Jadi tonton terus ya video ini, ada kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.